sama Lord Clara nih. Tolong yang nonton kalau misalkan besok minggu depan saya udah nggak ada di sini lagi udah tahu kenapa ya. Gitu ya. Ya. Abis paling. Mesti tahu aja gitu kan. Tapi kalau kita balik ke dalam drafting phase ya nih. Ada Uranus yang di tangan Red Bull Rebellion juga. Dan RRQ sana apa yang akan mereka pakai untuk di sampingnya nih? Kalau RRQ Baxia sih oke banget sih untuk nahan heal dari seorang Uranus ya. Cuman balik lagi. Dual MM. Yep. Wah, mau main 2MM nih boleh-boleh. Baxia lah harusnya lah dari RRQ Sena lah. Biar supaya nggak ngerepotin Uranusnya. Healnya kan kenceng banget dari Uranus. Baxia dong. Baxia. Sih buat nge-cut regionnya. Kalau nggak Baxia marah nih. Baxia tuh nggak mau marah. Kalau kamu marah kamu mau datengin gaming house RRQ sana gitu? Enggak, marahnya. Diusir kau? Saya cuma bilang saya marah dah gitu aja, nggak bentak-bentak ngapa-ngapain maksudnya. Enggak. Kenapa dia yang marah sih? Itu dia. Enggak, soalnya saya pikir udah lama banget Pak. Kalau ganti kan kita jadi kesel sendiri gitu deh. Kalau misalkan mau pakai hero itu kenapa nggak bisa Devik? Oh jadi kamu kan berpikir. Hah? Jadi kamu kesel? Enggak kesel sama maksudnya. RRQ Sena? Enggak. Oh. Ya udah nih, flashback lagi dah ke 2 minggu yang lalu nih. Ini nih flashback lagi nih begini nih. Udah apa opening nih. Apa Edri Choji. Oh, yang kamu memarah sama RRQ itu kan? Enggak, ramah-ramah kok yang datang ke Instagram aku. Kesel. Enggak kesel. Sumpah enggak. Jadi katanya kesel. Pak, tolong Pak, ini bukan tempat pemancingan, Pak. Jangan dipancing-pancing ya, Pak ya. Aduh, Bapak. Tapi ini dari tim RBR last pick-nya. Seorang kajet. Itu seekor bukan seorang. Itu burung. Enggak punya ekor, manduk. Burung. Tapi ada manduk. Emang ada ekornya ya? Kan ekornya dipegang. Cambuk. Oh, cambuk ya. Iya, maaf. Ya udah pokoknya tadi adalah 5 hero yang udah di-pick dari kedua belah tim. Ya. Jadi 3 sama 2 hero gitu kan? Enggak, 10 total. 10 maksudnya 10 hero yang sudah di-pick oleh kedua tim dengan 10 player di masing-masing tim ada 5 tuh dijelasin ya. 10 player di masing-masing tim. 10 player yang di masing-masing tim ada 5 player, Pak Bung. Sama. Kamu mulu teman aing. Marah-marah mulu Choji. 2-1 satu sama? 2-1 sih kayaknya. Oke, satu sama. 2-1 berarti satu sama ya Bude. Satu sama. Emang ya? Enggak apa-apa, pengen auto the box aja daripada Bude kan. Gitu. Ya udah, kalau aku sih walaupun gak ada yang nanya ya, kalau aku RBR sih ngeliat draftnya. Iya, aku ngeduluin aja gitu. Visioner ya kamu ya. Baiklah kalau gitu ya. Ini dia Land of Dawn game yang kedua. Rafaela, Pakito dan juga udah ada Bruno di area mid. Oh, Baxia ternyata. Kan tadi emang Baxia lalu siapa lagi udah ada itu siapa namanya Luno. Kenapa mendadak lupa sih? Di area tengah tapi Ryuk di area bottom lane juga udah tercicil. Kita nggak tahu apakah di sini RRQ akan memainkan pola permainan yang sama. Fokus ke area Little Wonder yang tinggal 1 detik lagi muncul di area atasnya. RBR di sisi lain bersama dengan Barbosa. Ini 3 membernya ini cukup sih untuk mengamankan Little Wonder tanpa diganggu oleh tim RRQ. Oke, waduh, nah ini inisiatifnya udah mulai nih. Ini nanti kalau udah war gede Bude antara Rafaela sama Lunok puyeng nih kita. Mirip Aduh, kamu lihat gak? Udah kerisat. Itu dia tuh, lihat tuh Purple buff kerisat. Kerisat lagi. Buang-buang waktu. Ini 1 Barbosa bisa membuat semuanya buyar. Ryuk darah dikit banget sementara Barbosa harus mundur. Waduh, terlalu dive. Tapi membuat mereka bisa membaying time dan double kill berhasil didapatkan. Waduh, ini kayak game pertama nih, 2 kill berhasil didapatkan oleh core utamanya gitu. Ya, benar. Ini kali ini malah Blast yang bisa mendapatkan banyak sekali keunggulan. Soso di sisi lain juga berhasil ngepres Ryuk dengan cukup berat. Sekarang hidup Ryuk di area bottom lane lumayan susah ya Bun. Dan dari tim RRQ-nya mereka udah seperti bisa menanggulangi apa yang dilakukan oleh tim RBR. RBR agresif, oke mereka tahan-tahan, mereka tarik ulur sampai RBR-nya gemes sendiri. Mereka kejar sampai terlalu jauh dan overcommit yang dilakukan oleh tim RBR berakibat fatal. Iya, ini kan mereka punya Baxia ya. Kalau tadi sampai Pakito yang nggak maju, Bruno-nya lah yang akan mendapatkan resiko untuk bisa di-dive langsung oleh Baxia. Makanya resiko yang terjadi tadi adalah 2 orang sekaligus langsung bisa menghilang dari RBR dan dimakan oleh pemain dari RR. Yes, dan RBR juga nggak mau membawa waktu dulu. Mereka kalah dari jumlah kill. Moka tahu betul apa yang dia harus lakukan. Biar tajir, dia farming dulu. Tapi mau juga depan damage sangat besar. Tapi itu lain sudah dikeluarkan. Moka masih bertahan. Soso sudah hadir kembali dan harus memforti keluarkan Moka tuh. Killing spree didapatkan oleh Blast.
begini dari belakang. RBR tak bisa melanjutkan peperangan ini. Wah, ini dia. Game pertama terjadi lagi di game yang kedua di mana RRQ kini mendapatkan begitu banyak keuntungan. Mereka mendapatkan turtle, mereka mendapatkan lagi 2 orang sekaligus, 1 player utama ataupun core utama yang dimiliki oleh RBR yaitu Mocha. Ya udah 2000 leadnya nih, RRQ oleh juga. Oleh anget gitu ya. Iya Oleh diambil gitu. Jalan-jalan terus ke sana kemari. Mereka nggak terlalu panik gitu sekarang. Maju dari depan Barbosa mulai dipanis, ditangkap lagi. Tak bisa berbuat terlalu agresif. Barbosa malahan yang udah di-lock oleh tim RRQ. Wow, tadi kayak soalnya emang pas banget ke arah punggung dari Pakito mulai terbakar tadi mau ada Holy Healing juga kayaknya udah ke-slow juga naik kayak soal yang dimiliki. Sementara itu Sky langsung lompat ke bagian atas, ditabrakkan langsung ke arah burungnya, dicambuk sedikit baru kabur. Lightning bomb-nya udah ada juga. Cuman balik lagi kayak game pertama tadi, RRQ di sini memang kelihatannya sudah membaca teknik atau strategi yang dibuat oleh RBR dengan Rafaelanya. Jadi kalau diperhatiin tadi banyak banget dive yang dilakukan oleh RRQ, tapi sekarang lebih stabil dari top, middle dan juga bottom lane-nya untuk laning. Oke, Chaos Assault udah langsung di pop up tapi jaraknya masih cukup jauh, sepertinya ke arah wave minion aja yang akan dilakukan. Tapi untuk sekarang diberikan ke arah Yami, lalu udah dikeluarkan lagi 1 Battle Mirror Image. Peperangan pun seperti akan terjadi di bagian atas tapi seperti gagal untuk melakukan initiate dan mereka pun harus mundur. Sementara Sky menabrakkan diri kah ke arah Barbosa? Enggak, balik arah langsung. Ya belum dapat dan membuat dia urungkan niatnya. Inilah dia Ryuk yang berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan lane di area bottom lane. So udah menggunakan flickernya hanya untuk menahan dari area bottom lane-nya. Hanya bottom lane nih yang kayaknya aman-aman, tentram, damai. Iya. Ryuknya berusaha sekuat tenaga untuk menahan, tapi sayangnya di sini di area bawah juga kita ngelihat dominasi RRQ juga terasa. Iya, masalah goal line juga ada di bagian atas dan itu yang diisi oleh Cloud. Cloud nanti ya late game, siapa sih yang nggak tahu dengan kemampuan dari Cloud yang sangat-sangat berbahaya sekali dengan 1 dari Blazing Duetnya. Sementara itu di bagian bawah High End Rain dimiliki oleh Jawhead juga sangat berpengaruh sekali ke arah Uranusnya. Tapi dari Baxia pun masih bisa bertahan. Ryuk ditembakin dengan Chaos Assault, hilang sudah. 6-0, ini begitu mengerikan dari tim RRQ. Raja dari segala raja yang mengamuk kali ini. Turtle yang akan mereka taklukkan di menit yang keempat lagi dan lagi 2 kali Turtle sudah diamankan RRQ, membuat network mereka juga semakin menjulang. Permasalahan dari RBR, di mana Mocha akan farming kalau dihantui terus. Ini harus dijaga betul-betul. Tapi dari RBR pun ya udah, Lei dan Barbosa nggak pernah ngelepasin Mocha. Yap. Ini makanya dijagain terus. Dari Barbosanya juga udah mengurangin bagaimana tempo permainan yang tadinya seperti kita lihat di awal-awal game. Bahkan sekarang dia nempel terus ke arah Mocha-nya. Tapi Sky akankah menabrakan diri? Enggak. Ternyata Barbosa berjaga di bagian tengah, stacknya udah full. Di bagian bawah peperangan pun masih belum terjadi. Di bagian atas hanya lihat-lihatan aja. Lei di bagian tengah terus memberikan Holy Healing-nya ke arah player-player dari RBR. Di bagian bawah sana tembakin lagi, hilang sudah. Di bagian atas sana Rudney pun menjadi korban, sementara Lei langsung masuk begitu aja didorong tapi Cloud-nya pun menjadi korban. Sky di bagian belakang menabrakkan diri ke arah Lei-nya, tertinggal. Shutdown berhasil didapatkan. Ini akan menjadi cuan yang begitu banyak untuk RBR. Yes, RBR pada akhirnya memecahkan telur dan kayak mecahin celengan, yaitu Blast yang punya 5 kali kill dan 0 death. Ini mereka juga nggak ngomong-ngomong tuh, Mocha berfokus terhadap langsung ke area turret, kayak dicuekin. Tapi Sky menahan terlalu lama, dia pun tumbang di area atas, mencoba melawan defense seorang diri tanpa memperhitungkan damage dari Mocha. Sebenarnya kalau dilihat tadi ya, Blaze tuh kalau misalkan dia bisa mempertahankan sama bowling ya mungkin kesempatan untuk menang tim RRQ-nya ini lebih besar lagi. Cuman dengan dia tershutdown, ini membuka sedikit opening gold kepada RBR dan menjadi sedikit modal ya. Iya. Better than nothing sih sebenarnya. Coba lihat golnya sekarang udah sama loh. Iya, jadi bahkan dibilang tinggi Bruno loh coba. Iya, ini mesti berhati-hati sih untuk tim RRQ. Sementara kalau kita lihat untuk winning moment dari RBR, dia harus mengambil modal yang kecil-kecil kayak gitu tapi dengan tempo yang lumayan banyak agar bisa mengejar ketertinggalan dari goldnya yang sebesar 3.000. Iya, ini perubahan permainan dari RBR juga udah menimbulkan hasil yang cukup baik karena dari Bruno dipepet seperti itu terus. Dengan Nova udah langsung dikeluarkan, dia mundur ke bagian belakang tapi Sky terlalu maju ke bagian depan. Kita lihat aja Blazing Duel langsung dikeluarkan begitu aja. Turtle berhasil diambil juga oleh Jawhead. Sementara itu tidak ada player yang tumbang, dikejar ternyata ini dia
Satu defense judgment yang masih gagal untuk mendapatkan Kara Luna, tapi untungnya Sky lah yang menjadi korban, Sky lah yang didapatkan. Masih sempat untuk melawan flick out Warlord selamat, tapi RBR juga mereka udah berkutat di area mid lane yang maju ke depan. Barbosa nggak mau ngelepasin dari seorang Blaze, tapi rupanya pergerakan yang sangat salah di arah belakang. Chaos Salty keluarkan Warlord mendapatkan kill dan 3 member dari RBR pun hilang. Terlalu memaksakan keadaan, tim RBR harus memakan pahitnya. Wah, again and again mereka melakukan tempo yang cukup tinggi dan itu berakibat sangat-sangat fatal untuk RBR. Sayang banget di saat tadi mereka udah mendapatkan karena satu player yaitu Sky, tapi malah mereka begitu geragas ya, begitu apa ya? Terburu-buru sih jatuhnya tadi untuk bisa mendapatkan beberapa player yang ada di dalam area mid dari mid lane. Iya, dan boleh diingat sekarang damage dari turret itu semakin sakit dan ketika berperang di bawah turret itu akan menguntungkan tim yang ada di bawah turret. Itu sayang banget sih tadi tuh, sayang banget. Tapi dari arah Kisena ini dia kesempatan mereka untuk menyamakan kedudukan semakin besar lagi karena tadi mereka berhasil mendapatkan ke arah Mocha untuk kedua kalinya. Ya, dan ini adalah satu hal yang mesti banget dipertahankan oleh RRQ jika ingin memenangkan game kali ini, karena kalau kita lihat dari komposisinya sebenarnya kalau dari kedua belah pihak nih lebih kuat di late game seorang RRQ. Jadi kalau menurut aku sih RRQ harus cepat-cepat menjadikan Blaze dan Yaminya full build agar bisa menghimpaskan kekuatannya kepada RBR dengan lancar. Iya, ini sulit banget loh. Dia akan menghadapin 2 marksman sekaligus nantinya, yang satu area, yang satu juga kalau Dead Sonata kena ya area juga gitu loh. Dikit lagi SP Triza, untungnya Barbosa masih berapa gitu. Ini dia Dead Sonata ya, satu peluru terakhir terkena ke arah Pakito, untungnya masih bisa bertahan. Cuman justru keunggulan dari RRQ ini juga kelemahannya, karena dengan adanya 2 marksman ini kan berarti kan mereka adalah glass cannon yang dimana damage-nya emang boleh sakit banget. Cuman sekalinya kalau kena dive sama Barbosa ataupun Rodney itu bisa berbahaya banget dan mengurangi tempo permainan mereka. Oh, bagus banget di Avengers mana ditarik burung hilang Bude ya. Iya, situs yang seharusnya bisa nahan, tapi setelah ini mungkin dari marksman-nya juga bernapas lega. Oke, nggak ada defense judgment untuk Beverly, aman, bisa bergerak dulu. Kita tunggu aja timing yang tepat lagi, tarik ulur. Dan padanya Sky mungkin RRQ harus mundur terlebih dahulu, bermain lebih santai. Tapi 4 member sudah menunggu di area push, di area kanan, kiri. RBR pun nggak mau gegabah untuk membuka war terlebih dahulu karena dengan adanya Lord, ini akan sangat berpengaruh terhadap Lord, terhadap tim yang memenangkan peperangan. Iya, mereka yang opening, mereka lah yang HP-nya terkikis duluan, tapi fighting time kali ini dimiliki oleh Kaja. Pastinya akan ada cooldown reduction yang sangat tinggi sekali yang akan dia dapatkan. Sky maju ke ujung sana, sementara itu 3 player yang dimiliki oleh RBR pun ketahuan, dicegah di bagian belakang. Johannya berhasil langsung didapatkan begitu aja. Blessing duet dia berhasil mendapatkan ke arah Rafaela, yang gak ada support system lagi. Pakitonya tumbang, mega kill masih didapatkan juga. Ini dia 3 player dari RBR tumbang sudah, hanya saja Ryuknya fokus untuk bisa nge-push ke arah inner turret di area top lane. Ya, nggak mau terlalu rugi di sini, berusaha sekuat tenaga untuk mengamankan satu turret di area top lane. Sky datang terlalu terlambat, tapi cukup untuk nge-trade Lord di tangan tim RRQ. Mereka memang kehilangan satu turret, tapi bayarannya adalah beberapa poin kill. Dan ditambah Lord yang sudah mereka dapatkan, ini akan sangat membantu kalau mereka mau naik ke area high ground. Waduh, ini apa ya, NOD udah jadi dari Lunox-nya, tapi dari Bruno juga dia udah punya 1 Win of Nature. Tapi setidaknya Win of Nature bisa nahan lah selama 2 detik. Cuman damage yang dimiliki oleh pemain RRQ dengan network yang segini jaraknya ini pasti akan lebih sakit lagi. Nah, kalau menurut aku di sini RBR melakukan kesalahan di mana tadi Sorosila banyak banget pakai untuk menghilangkan Solso yang menggunakan jauh head yang menghasilkan kepada yang selamat tadi cuman Ryuk doang, sementara tadi di Rodney, Barbosa dan juga lainnya nggak bisa ngapa-ngapain. Yap, itulah bait yang dilakukan, entah itu bait ataupun memang ada divine judgment secara langsung. Holy healingnya langsung diberikan kepada beberapa player yang dimiliki oleh RBR, lainnya malah terkena damage yang begitu menyakitkan. Ada satu wave yang udah langsung ditahan nih, Sosonya masih santuy di bagian atas sana, tapi di bottom lane-nya Lordnya akan langsung masuk ke dalam base yang dimiliki oleh RBR. Oke, sepertinya masih bisa bertahan dan ini adalah momen dimana RBR harus sabar dulu, harus paham dulu, kalau enggak, santai dulu. Oh iya, Warlord terlalu maju ke area depan tanpa adanya wave minion. RRQ tiba-tiba mereka maju menang terlalu lama. RBR itu
burst damage yang mungkin gak disangka oleh Warlord. Dia punya flicker, dia punya balance of order, cuma itu gak sempat untuk digunakan. Kaget, jump scare. Jump scare. Jump scare, siap bos. Positioningnya harus lebih diperhatikan sih RRQ walaupun Betul. lagi dalam kondisi yang cukup di atas angin, di atas awan. Iya, ini 42.000 berbanding 30, ya anggaplah 34.000 gitu. Ada perbandingan sekitar 8.000. 10,7k. Bahkan untuk itemnya mungkin yang terakhir nih, wow, udah ada yang kritikal tuh. Critical Berserker Fury sih harusnya kalau Granger untuk menambahkan damage critical dari Desonat. Ya, tapi Endless Battle juga lagi OTW untuk Mocha di area atas. Di lain Ryuk dikejar-kejar massa, Blaze dan juga Soso mengejar-ngejar, tapi di sisi lain Yami hilang, ditukarkan dengan Ryuk. Waduh, itu sakit banget sih, udah damage-nya 2 burst damage yang dimiliki oleh Ararki. Nembakin ke arah Uranus, ya apalah daya, Uranus yang langsung konslet, Uranus langsung menghilang. Nah, sekarang kita lihat aja. Lai terjebak di area sungai, dia ditabrak oleh 3 player sekaligus, langsung menghilang dengan cepat. Tersisa 3 player aja di area mid dari RBR. Yes, dan di sini RBR hanya bisa mendapatkan 1 poin kill atas Yami di area jungle. Mereka menyisiri jungle sembari nge-push terus-terusan. RBR mereka nggak tinggal diam walaupun dalam keadaan yang sangat terhimpit. RRQ udah punya map control yang cukup baik, cuma bottom lane-nya sempat tipus RBR. Tentu ini akan membuat RRQ harus ngeriset dulu, nge-push lane-nya dulu, memperhatikan 3 lane-nya. Iya. Kalau dilihat kalau misalkan RBR ngediamin seorang tim RRQ yang dari tadi ada di luar bebas berjungle, nah ini bakal jadi berat lagi justru untuk RBR karena melihat kekuatan dari Blaze dan Yami bener-bener diandalkan banget di late game. Apalagi dengan Yami kalau misalkan udah menyimpan Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff, Blaze sudah jadi Berserker Fury, jadi serangan jarak jauhnya makin pedih lagi dan itu bakal jadi PR yang sangat berat untuk RBR. Oke, masih apa ya? Kembali pasif nih permainan yang kita lihat ya, antara RRQ dan juga RBR. Mereka Tetap bisa setupan dibilang lah. nahan-nahan dulu, cara sayap dulu, memberikan waktu untuk Mokanya juga sambil melakukan farmingan walaupun udah level 15, tapi bisa dibilang masih kalah jauh banget untuk sisi goldnya. Jauh. 48.000 berbanding dengan 40.000, masih terpaut di angka 8.000 nih. Lainnya beberapa kali juga tadi terpisah dengan Bruno, tapi Lord udah mulai nongol, mereka udah set up, dari Sky-nya juga udah cari tempat posisi ataupun apa ya, sebuah rencana yang akan mereka buset dah geprekannya kayak begitu. Dua hit setengah dari Yami ya. Ih, Oh, bolong begitu ya. banget lu. Ya, geprekan. tapi kita ngelihat kalau sekarang kedua tim mereka udah berkutat di area Lord-nya, siap Iya. untuk ngelakuin kontes di area Lord. Cuma ini tinggal dilihat siapa yang berani maju terlebih dahulu. Rupanya RRQ yang ingin mendapatkan sesuatu terlebih dahulu dari RBR menuju ke area belakang. Baik banget itu blazing duetnya Bude, santai dulu dianya masih di bagian belakangnya. Tapi Rudni harus balik. Cuman di tempat lain Mocha berarti mendapatkan 1 orang, double kill berhasil didapatkan Soso. Iya, sekarang yang tinggal dilakukan sama RRQ hanyalah tinggal mengambil Lord dan mempertahankan keunggulan ini. Karena dengan Blaze mendapatkan 8 kill, 1 death dan juga 4 assist, ini benar-benar ngebantu banget dari segi damage yang diberikan kepada RBR. Oke. Yes, tapi Ryuk gila damage Warlord udah gede banget sih. 1 persatu ditukar pula, tapi dengan tiadanya Ryuk ini akan berakibat sangat fatal. RBR walaupun tinggal berdua aja, Mocha dan Rudni, mereka mencoba untuk melakukan steal Lord, tapi Lord gagal untuk dicuri. Malah sekarang RBR harus kehilangan Rudninya. Mocha seorang diri masih berani untuk nge-try skill dan sayangnya Mocha gagal untuk memenangkannya. Itu gila sih resiko yang dia ambil. 3 orang loh di situ. Desperate move sih, kayak ya udah daripada lari pada pasti mati, mending dicoba aja. Andai tadi sliding tackle-nya kena, tadi kena nggak sih itu ya? Kena di ujung doang tadi. Kena di ujung doang ya. Kalau tadi kenanya emang benar-benar kena ke arah Granger, kayaknya bakal ada efek stun yang diberikan, plus dia ya udah bisa tuh, sakit banget udah kayak sosolnya. Ampun. Sakit ya Lunox, itu damage-nya udah ampun-ampunan seperti itu. Dan sementara untuk Ryuk-nya, akankah dia bisa bertahan sendirian aja untuk menahan damage dari Warlord dan juga Blaze. Blaze ngeburst, Warlord juga ngeburst. Tuh kita lihat Arab Saudinya, ya ampun. Hilang sudah akan seperti 1 sama skor dan juga kedudukan untuk di game yang kedua. Wow, match pembukaan udah match yang cukup intens dari keduanya. Sama-sama punya keunggulan masing-masing, saling belajar dari kekurangan mereka dan improvement yang sangat cepat dari tim RRQ Sena. Di game pertama mereka